Halo guys, sahabat UKM TV Indonesia. Jumpa lagi dengan saya GH dari channel UKM TV, channel tips dan kiat sukses UKM Indonesia. Semoga semua sahabat UKM TV dalam kondisi baik, sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, selalu bersyukur, jangan lupa bahagia, dan yang paling penting tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sebesarnya dan setulusnya ya guys, sahabat UKM TV Indonesia yang telah mensubscribe, memberikan like dengan jempol, menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami, channel UKM TV, dan telah men-share video kami ke semua platform sosial media sahabat UKM TV melalui Facebook, Instagram, WA Group, dan sosial media lainnya untuk membantu menumbuh kembangkan channel UKM TV sehingga bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi pelaku UKM di Indonesia. Pada edisi kali ini kita akan membahas alternatif bisnis bagi pelaku UKM di masa pandemi COVID-19. Nah, sejak pandemi COVID-19 diumumkan di dunia pada Januari 2020 oleh WHO, di mana kejadian pertamanya virus corona atau COVID-19 ini bermula dan berawal adalah dari kota Wuhan, China. Kemudian lanjut ke Indonesia, resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi pada bulan Maret 2020. Nah, omset atau volume usaha para pelaku UKM Indonesia terus tergerus, terus merosot hingga kini memasuki bulan Oktober 2020. Kita sudah menjalani 10 bulan masa pandemi COVID-19 ini. Jadi nasib usaha dari pelaku UKM kita kian di ujung tanduk. Nah, apalagi dengan tidak jelasnya kapan vaksin COVID-19 ini akan resmi dirilis, akan resmi bisa digunakan untuk umum, untuk masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Nah, kini omset pelaku UKM Indonesia tinggal tersisa ada yang 50%, jadi separuhnya sudah hilang, bahkan ada yang tersisa hanya 25%. Dan yang lebih parahnya adalah pelaku UKM Indonesia sudah membuka usahanya, sudah menjalankan usahanya, namun omsetnya sudah nol. Kenapa bisa demikian? Karena ketiadaan konsumen yang membeli produk-produk mereka. Nah, untuk itu pada kesempatan yang baik di edisi video ini, saya GH dari channel UKM TV akan memberikan ide bisnis atau bisnis alternatif yang bisa dilakukan oleh pelaku UKM Indonesia dengan sisa-sisa modal yang masih ada daripada terus memaksakan produksi untuk usaha yang telah ada dengan hasil produksinya tidak bisa dijual, maka akan kian menghabiskan modal kita ya, dan ujungnya nanti kita akan kehabisan modal. Nah, untuk itu para pelaku UKM Indonesia ya mau saya ajak untuk mari kita mencoba bisnis baru, yaitu bisnis saham di pasar modal Indonesia, di mana selama ini pasar modal Indonesia belum banyak dilirik oleh pelaku UKM di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan pelaku UKM Indonesia hanya bergerak di sektor real. Jadi, maaf, pelaku UKM kita hanya fokus di sektor real, belum melirik
pasar modal sebagai alternatif bisnis. Padahal di pasar modal Indonesia ada aneka ragam bisnis yang sangat lengkap. Misalkan pelaku UKM kita terbiasa bergerak di perdagangan eceran, misalkan di minimarket. Maka di pasar modal pun ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor minimarket yang sahamnya bisa kita jual belikan. Misal lagi pelaku UKM yang biasa bergerak di sektor perkebunan. Maka ada banyak perusahaan di pasar modal Indonesia yang bergerak di sektor perkebunan yang saham-sahamnya bisa kita jual belikan. Nah, demikian juga pelaku UKM kita yang biasa bergerak di sektor peternakan, misalkan peternakan ayam, peternakan sapi. Maka di pasar modal Indonesia juga ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar atau listing di pasar modal Indonesia yang bergerak di sektor peternakan ayam atau peternakan sapi, yang saham-sahamnya bisa kita beli dan bisa kita jual. Jadi pelaku UKM Indonesia, saya ajak mulai sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, kita jadikan tonggak untuk memulai belajar sesuatu yang baru. Selama ini kita belajarnya di bisnis yang benar-benar bisnis real atau di sektor real, maka sekarang kita belajarnya bisnis di pasar modal. Bisnis apa itu? Yaitu bisnis saham atau tepatnya trading saham. Nah, sehingga pasar modal Indonesia yang selama ini lebih banyak digunakan oleh investor asing maupun trader asing, di mana partisipasi dari trader lokal masih sangat terbatas. Nah, mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini jadi banyak pelaku UKM kita yang kehilangan omset di usahanya yang sudah berjalan selama ini akibat pandemi COVID-19, mulai sekarang bisa beralih bisnis, memulai sesuatu bisnis baru dengan belajar di bisnis saham di pasar modal Indonesia. Bagaimana caranya bisnis saham? Nah, saya akan jelaskan. Ayo ikuti guys. Ada 3 syarat dan 6 langkah yang diperlukan, yang harus kita pahami untuk bisa menjalankan bisnis saham. Nah, apa saja syaratnya dan apa saja langkahnya? Yuk kita ikutin guys. Syarat pertama adalah skill set. Nah, untuk kita bisa menjalankan bisnis saham, maka kita harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama namanya adalah skill set atau keterampilan atau keahlian. Nah, yang terdiri dari pertama adalah technical analysis yang berbasis pada chart atau candlestick. Kemudian yang kedua adalah fundamental analysis yang berbasis pada laporan keuangan. Kemudian 3 ada indikator. Kemudian yang keempat, skill set yang keempat adalah banarmologi. Kemudian skill set yang kelima adalah kalenderologi. Nah, dari skill set ini, dari skill set pertama technical analysis, skill set kedua fundamental analysis, skill set ketiga indikator-indikator yang kita gunakan, skill set yang keempat adalah banarmologi, skill set kelima adalah kalenderologi. Maka sasaran atau target dari skill set ini adalah kita bisa menyusun trading plan, kita bisa membuat trading rule, kita bisa menyusun money management, sampai dengan bisa menyusun trading system yang handal sesuai dengan style kita dalam menjalankan usaha trading saham kita. Nah, lalu syarat yang kedua bagaimana? Syarat yang kedua adalah sikap mental atau mindset.
Nah, dalam sikap mental atau mindset ini terdiri dari 9 poin. Yang pertama adalah rakus atau greedy, rasa tidak pernah puas. Nah, itu tidak boleh ada dalam bisnis saham. Kemudian yang kedua adalah kerugian. Jadi saya perlu jelaskan kenapa. Yang pertama, rakus atau greedy atau tidak pernah merasa puas. Kemudian yang kedua adalah kerugian, karena banyak pelaku UKM atau pelaku bisnis yang datang ke pasar modal dengan harapan bahwa di pasar modal itu ada banyak harta karun, akan ada banyak keuntungan. Itu salah. Sehingga saya jadikan mindset bahwa kalau kita memasuki bisnis pasar modal, yang pastinya adalah kerugian. Sehingga kita bisa melakukan mitigasi risiko atau risk management. Kemudian yang ketiga, mindset yang ketiga adalah latihan. Semakin sering kita latihan, maka semakin baik. Dalam bisnis real pun demikian adanya. Maka dalam bisnis saham ini juga sama. Mindset yang keempat adalah akal sehat. Jadi kita harus memiliki logika yang bagus terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di market. Kemudian mindset yang kelima adalah kesabaran. Mindset yang keenam adalah detail. Mindset ketujuh fokus. Mindset ke-8 disiplin. Mindset ke-9 patuh dengan trading system dan trading rule yang sudah kita buat. Kemudian yang nomor 10 adalah konsisten. Dalam artian konsisten menjalankan trading system yang sudah kita susun, yang sudah kita miliki. Nah, sasaran dari mindset ini adalah kita bisa memiliki atau mempunyai psikologi trading yang baik dan benar. Jadi, bisnis saham atau trading saham ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi kita. Sehingga dengan belajar mindset di syarat kedua ini, maka harapannya kita akan memiliki psikologi yang baik dan benar. Nah, syarat yang ketiga apa guys? Syarat yang ketiga adalah skill set ditambah mindset. Itu sama dengan intuisi. Jadi kalau kita sudah memiliki skill set, kita sudah memiliki mindset, maka otomatis dengan sering latihan, maka kita akan memiliki intuisi atau feeling bisnis yang tepat dan akurat di bisnis saham. Nah, kalau kita sudah memiliki 3 syarat tersebut, maka bagaimana langkah-langkahnya untuk kita bisnis saham? Yang pertama, siapkan modal, dan ingat, saya sarankan harus kita starting dengan hal yang kecil. Jadi semua bisnis dimulai dengan kecil. Jadi semua bisnis harus dimulai dengan modal kecil. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mitigasi risiko. Kemudian langkah yang kedua, harus punya time frame. Nah, dalam bisnis saham ini kita harus punya time frame atau kerangka waktu. Misalnya adalah 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Nah, langkah yang ketiga, mulai dengan trading, bukan dengan investing. Nah, kalau trading, kita akan melakukan aktivitas harian. Kalau investing, kita akan melakukan sekali waktu proses dengan kita akan menunggu seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga saya menyarankan pada langkah ketiga ini adalah memulai dengan trading, bukan dengan investing. Kemudian langkah keempat, harus punya target profit. Nah, kalau kita bergerak di bisnis real, para pelaku UKM Indonesia selama ini misalkan di bisnis perdagangan atau trading atau retail, misalkan target profitnya adalah 10%, maka dalam bisnis saham pun juga sama. Pada langkah
keempat ini harus punya target profit. Nah, pengalaman saya selama ini, jadi yang sudah bisa saya capai adalah di posisi sekitar 7-8% per bulan. Ya, jika dengan memutar modal kecil. Nah, kepada pelaku UKM Indonesia, saya menyarankan jadi target profitnya adalah 5%. Kemudian langkah kelima adalah harus paham dengan prinsip compounded profit atau profit yang digulung secara majemuk. Karena ini merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Nah, kenapa demikian? Jadi saya perlu berikan pemahaman. Misalkan kita memulai bisnis saham ini dengan modal 100 juta. Kemudian pada langkah keempat ditentukan target profitnya adalah 5%. Maka dengan profit 5% per bulan dengan modal 100 juta, maka di akhir tahun pertama, kalau sahabat UKM Indonesia pasti menghitungnya berapa modalnya di akhir tahun pertama. Jika modal awal 100 juta, profit per bulan 5% atau 5 juta, maka hitungan sahabat UKM Indonesia pasti menjadi 160 juta ya. Itu salah loh guys. Yang benar adalah 179 juta guys. Kenapa? Caranya adalah 1 di 0,05. Kenapa 0,05? Jadi 5% secara desimal kan 0,05. Jadi 1,05 pangkat 12. Jadi kita pencet di kalkulator kita, maka hasilnya adalah 179 juta. Nah, bagaimana di akhir tahun ke-10 guys? Di akhir tahun ke-10 berarti 10 tahun itu sama dengan 120 bulan. Jadi pencet di kalkulator handphone, buka 1,05. Pangkatnya kalau 1 tahun 12, kalau 10 tahun pangkatnya 120 guys. Maka hasilnya adalah 34,89 miliar. Hampir 35 miliar loh guys. Dengan modal 100 juta saja, profit konsisten 5% per bulan, maka di akhir tahun ke-10 modal kita akan menjadi hampir 35 miliar. Sangat mencengangkan. Sehingga inilah disebut keajaiban dunia ke-8, yaitu compounded profit atau profit yang digulung secara majemuk. Nah, bagaimana jika modalnya sampai 1M? Kalau nanti sahabat UKM TV, khususnya sahabat milenial UKM TV yang sudah memiliki skill set yang baik, mindset yang baik, latihan terus, hasil tradingnya sudah membaik, modalnya mau ditingkatin jadi 1M, maka dengan profit 5% per bulan, modal 1M itu di akhir tahun pertama menjadi 1,79 miliar, dan di akhir tahun ke-10 modal 1M itu akan menjadi 348,9 miliar. Nah, itu langkah kelima, harus paham dengan compounded profit. Ya, kemudian langkah keenam adalah setelah kita berhasil dalam trading saham, jadi bisnis saham melalui trading, maka langkah keenamnya adalah jika kita sudah melaksanakan trading selama 5 tahun pertama, sudah lulus, sudah sukses, 5 tahun kedua semakin sukses, maka di 5 tahun ketiga, maka kita bisa memulai dengan bisnis saham dengan pola investing, yaitu tepatnya melakukan value investing. Jadi dengan membeli saham-saham yang ada di pasar modal yang memberikan dividen tahunan dengan rasio yang besar,
Misalkan ada yang 10%, ada yang 11%, ada yang sampai bahkan 13%. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen ratio sampai 13% di pasar modal Indonesia. Nah, nanti sahabat UKM TV membelilah saham-saham tersebut sehingga para sahabat UKM TV nanti bisa menjadi investor murni. Jadi dengan tidur saja, tidak perlu lagi kita buka toko, tidak perlu lagi kita buka kedai atau restoran kita, tapi uang kita yang sudah bekerja. Setiap tahun kita akan mendapatkan dividen dari perusahaan-perusahaan yang telah kita beli, yang telah kita investasi sahamnya. Atau sebenarnya kita sudah menjadi owner dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, demikian sahabat UKM TV Indonesia, saya bahas jadi bisnis saham sebagai ide bisnis atau bisnis alternatif bagi pelaku UKM Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa minta tolong untuk subscribe, berikan like dengan jempol, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami, dan mohon bantu untuk share video kami ke semua platform sosial media sahabat UKM TV melalui Facebook, Instagram, WA Group, dan sosial media lainnya. Dan bagi yang sudah, kami mengucapkan terima kasih sebesarnya dan setulusnya. Semoga rezekinya dilancarkan. Salam UKM maju, Indonesia maju dari UKM TV. Bye.